Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Panji Lesmana. Saya guru di SMA Negeri 2 Depok. Sebelum saya memulai tutorial bagaimana cara mendaftar ulang PPDB di SMA Negeri 2 Depok, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada calon peserta didik yang sudah lulus atau sudah diterima di seleksi tahap pertama PPDB SMA Negeri 2 Depok tahun pelajaran 2021-2022. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, daftar ulang di SMA Negeri 2 Depok sepenuhnya dilakukan secara online. Nah, bagaimana cara untuk mengakses pendaftarannya? Jadi, Anda bisa mengunjungi website SMA Negeri 2 Depok, seman2depok.sch.id, kemudian klik ya selengkapnya. Kemudian teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, nanti akan dihadapkan pada link ya, link pendaftaran yang nantinya link ini akan diupdate esok hari tanggal 22 bulan 6 tahun 2021. Linknya sendiri sama dengan yang tertera di video selamat ini ya. Yaitu linknya itu bit.ly Semada tahap 1. Nah ini dia. Yang kalau itu diklik, nanti kita akan masuk ke dalam sebuah Google formulir ya. Oke, nah sekarang saya sudah pernah mengisinya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk masuk dulu ke dalam menunya ya. Jadi nanti pada saat Anda masuk ke dalam Google formulirnya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Boleh saya buktikan dengan akun yang baru ya. Misalkan saya menggunakan akun email yang baru, saya klik bit.ly Semada tahap 1, maka saya akan diarahkan kepada pendaftaran langsung ya. Namun terlebih dahulu kalau Anda belum login dengan Gmail, silahkan login dulu gitu. Nah, silahkan ini semuanya diisi ya. Menggunakan isian Google Form yang sangat familiar. Saya yakin adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu guru sudah sangat familiar dengan isian-isian yang seperti ini. Nah, supaya lebih meyakinkan dan supaya tidak terjadi kebingungan, di sini saya akan mencontohkan atau memberikan tutorial dari awal sampai dengan akhir. Baik ya. Oke, nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran silahkan dilihat di bukti Anda diterima atau di bukti pendaftaran, silahkan diketikkan ya. Nomornya sendiri terdiri dengan banyak sekali digit ya. Silahkan gitu ya, ini hanya contoh saja. Kemudian setelah nomor pendaftaran diisi, kemudian pilih diterima PPDB tahap 1 melalui jalur apa ya. Di sini ada KETM, ABK, kondisi tertentu, prestasi nilai rapor, prestasi kejuaraan, dan perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Silahkan pilih, misalkan saya masuk melalui jalur KETM misalkan ya. Pilih, kemudian nah ini silahkan diupload bukti pengumuman pendaftaran yang tanggal 21 ini sudah diumumkan. Silahkan dilampirkan di sini ya. Pilih dari perangkat Anda, kemudian kita masuk ya ke folder yang sudah kita sediakan ya. Oke, kita cari tadi foldernya yang saya itu, nah ini syarat pendaftaran. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya ya. Nah, ini. Jadi ini filenya memang tidak sepenuhnya benar bahwa filenya itu sesuai dengan kenyataan, tapi minimal saya sudah merename-nya, mensimulasikannya bahwa file-file inilah yang harus dibutuhkan oleh Anda ketika Anda akan mendaftar ulang. Di sini bukti diterima. Nah, saya akan upload di sini ya, open. Oke, saya upload dulu, kemudian saya klik upload. Oke, kemudian selesai. Bukti diterima sudah diupload, kemudian kita klik ke berikutnya ya. Berikutnya. Nah, di berikutnya ini kita pilih nama lengkap. Nama lengkapnya adik-adik semuanya tidak perlu bingung untuk mengetikkan. Jadi tinggal memilih saja, namanya sudah ada ya.
Silahkan dipilih dan di sini saya akan memberi namanya demo pendaftar karena saya sediakan satu nama khusus untuk demo hari ini. Kemudian NISN-nya silahkan diisi, disesuaikan dengan kenyataan NISN yang Anda miliki ya. Asal sekolahnya diisi, misalkan asal sekolah saya dari SMPN 1 Depok, silahkan diisi. Ya, kemudian tempat tanggal lahirnya diisi dengan format misalkan Depok 22 Januari misalkan 2008 misalkan ya. 2008. Kemudian jenis kelaminnya silahkan dipilih laki-laki atau perempuan. Agamanya silahkan pilih. Misal di sini saya memilihnya Islam, kewarganegaraannya WNI, nomor kartu keluarganya silahkan lihat di bagian atas kartu keluarga ada nomor. Masukkan saja nomor tersebut ya, masukkan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian anak misalnya anak ke-1, jumlah saudara kandung, kalau ada dipilih, kalau tidak ada pilih 0 saja, gitu ya. Kemudian jumlah saudara tiri kalau tidak ada ini tidak perlu diisi. Jadi kalau tidak ada bintangnya seperti ini, isiannya boleh kita lewat, ya. Itu tidak wajib diisi. Jumlah saudara angkat juga tidak wajib. Anak yatim piatu atau yatim piatu juga tidak wajib, ya. Nah, ini bahasa yang digunakan sehari-hari, misalkan bahasa Indonesia, pihak yang bisa dihubungi ayah, nomor telepon ayahnya silahkan diketikkan ya. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini sebutkan alamat Anda, misalkan alamatnya Jalan Gede, nomor 177, ya. Kelurahan Abadi Jaya, ya. Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ya. Oke. Dengan kode pos 46217. Nomor teleponnya silahkan diisi dengan nomor telepon rumah ya. Oke, kalau tidak ada bisa diabaikan ya. Kemudian nomor WhatsApp-nya silahkan isi. Ya. Kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, ini jaraknya dikira-kira saja atau bisa menggunakan Google Maps dalam satuan kilometer. Kalau Anda dekat ke sekolah hanya sekitar 500 meter ya ketikkan saja di sini 0,5 ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, tanggal diterima. Tanggal diterima silahkan tentu saja tanggal ketika pengumuman ini dilaksanakan yaitu tanggal 21 ya. Nomor SKL, surat keterangan lulus, ini silahkan dicantumkan ya. Oke, nomor SKL-nya. Nah, bagaimana kalau nomor SKL-nya belum ada dari sekolah ya? Ini nomor SKL-nya boleh diisi kosong dulu kalau belum ada ya. Nanti bisa di-update ketika Anda sudah masuk ke SMA 2. Tapi kalau SKL-nya sudah ada, silahkan diisi sesuai dengan aslinya ya. Kemudian lama belajarnya 3 tahun. Nilai SKL-nya silahkan dilihat di situ nilainya berapa ya. Misalkan nilainya ada 5 mata pelajaran kalau tidak salah ya, mungkin ada 50 atau berapa gitu. Silahkan disesuaikan dengan SKL-nya yang Anda miliki. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya pilih golongan darah. Golongan darahnya apa? Misalkan O, tinggi badannya atau kelainan jasmaninya apa? Kalau tidak ada kelainan jangan diisi, tinggi badannya misalkan 170, berat badannya misalkan 58, riwayat sakit, kalau tidak ada tidak usah diisi. Klik berikutnya. Nah, keterangan hobi, silakan isi hobi yang Anda senangi. Misalkan kalau hobinya ada bidang olahraga, misalkan sepak bola ya atau futsal, silakan. Ya. Kalau di masing-masing bidang ini ada hobinya, silahkan isi semua. Tapi kalau tidak ada ya silahkan klik berikutnya. Nah, kemudian di keterangan orang tua siswa atau ayah biologis silahkan tuliskan ayah kandung Anda gitu ya. Misalkan di sini ayah kandung saya namanya Asep ya. Asep, misalkan pakai caps lock saja ya supaya lebih rapi. Asep Panji. Nah, nick-nya silahkan diisi. Tempat tanggal lahirnya misalkan di Depok 10 September ya. Tahun 1980 misalkan. Agamanya Islam, kewarganegaraannya WNI, pendidikan terakhir S1, misalkan pekerjaannya misalkan sebagai ASN.
atau sebagai guru langsung spesifik ya. Golongan pekerjaannya ASN, penghasilan per bulannya silahkan diisi sesuai dengan kenyataan. Misalkan penghasilan saya 3 juta ya, diisi saja 3 juta gitu ya. Oke, 3 juta, ini 30 juta, 3 juta. Kemudian alamat lengkapnya silahkan diisi, misalkan Jalan Gede nomor 177. Nomor WhatsApp-nya diisi dengan nomor WhatsApp yang sesuai dengan kenyataan. Status ayahnya misalkan ayah kandung. Status nikah ayah menikah. Kalau duda ya, kalau menikah. Kemudian tahun meninggal. Nah, kalau sudah meninggal silahkan diisi tahunnya. Kemudian klik berikutnya, lalu sekarang ada data ibu. Nah, di data ibu ini silahkan juga ditulis ya. Misalkan nama ibunya adalah misalkan Mimin misalkan ya. Nah, Mimin. Nick-nya silahkan diisi, tempat tanggal lahirnya misalkan di Depok. Ya. Oke. Agamanya Islam misalkan, kewarganegaraannya WNI, pendidikan terakhirnya D3 misalkan, pekerjaannya ibu rumah tangga misalkan ya, golongan pekerjaannya ASN, TNI Polri dan swasta ya. Oke, misalkan kalau di sini ada pekerjaannya ya tidak diisi RT, misalkan pekerjaannya sebagai sales misalkan ya. Sales ya. Kemudian penghasilan per bulannya silahkan diisi ya. Penghasilan per bulannya itu mungkin ya, kalau misalkan ada, kalau tidak ada dikosongkan saja. Alamat lengkapnya silahkan diisi ya. Di jalan apa gitu ya. Nomor WhatsApp-nya diisi juga. Oke. Dan statusnya ibu kandung, menikah, dan tahun meninggalnya tidak usah diisi. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini keterangan orang tua atau wali. Nah, kalau tidak memiliki orang tua, ya, orang tuanya sudah tidak ada, tadi diisi dulu datanya, kemudian diisi tahun meninggalnya kapan, kemudian walinya tentu saja harus diisi. Nah, kalau misalkan tidak ada wali, masih ada orang tua kandung, ya ini dilewat saja. Klik berikutnya. Nah, ini untuk upload data pendukung, ya. Untuk pas foto, silahkan kita upload pas fotonya. Ya, di sini ya, pas fotonya kita klik upload. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian yang scan rapornya semester 1 sampai dengan 5 itu bisa di PDF-kan ya, di PDF-kan kemudian di upload ya. Di sini saya misalkan sudah menyimpannya di komputer gitu, sudah dalam bentuk PDF. Ya udah, saya klik saja seperti ini PDF-nya. Oke. Sekali lagi, untuk rapor itu boleh digabungkan. 5 semester itu digabungkan dalam satu PDF. Kartu keluarga, kita pilih ya, kartu keluarganya. Oke. Kita pilih kartu keluarganya. Oke. Nah, ini kartu keluarga. Upload. Kemudian setelah kartu keluarga, SKL-nya ya, SKL-nya. Nah, pilih SKL-nya, kemudian nah ini SKL-nya. Nah, kemudian nanti ada surat pernyataan ya. Ada surat pernyataan yang harus diisi. Nah, ini download dulu. Setelah download, difoto dan uploadkan ya, uploadkan di sini ya. Surat pernyataan. Nah, kemudian untuk data DTKS atau data kartu-kartu, ini kalau ada silahkan dilampirkan, kalau tidak ada tidak perlu karena tidak wajib. Tapi untuk akta kelahiran, nah ini kalau ada silahkan harus dilampirkan. Oke. Nah, seperti ini, cepat bukan? Cepat gitu ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian untuk peminatan calon peserta didik silahkan diisi mau minatnya IPA atau IPS ya. Kemudian untuk alasannya silahkan isi boleh lebih dari 1 ya. Alasannya apa saja. Boleh 2, boleh 3. Pelajaran yang disenangi silahkan pilih. Cita-citanya misalkan dokter. Ya, cita-cita keduanya misalkan pilot. Kemudian pilihan program studi di perguruan tinggi misalkan kedokteran. Oke, pilihan program studi SD1 di perguruan tinggi terdiri pilihan kedua, misalkan penerbangan.
penerbangan. Oke. Saran, peminatan dari orang tua, pilih MIPA atau IPS. Alasan peminatan dari orang tua, nah, tanyakan kepada orang tua kalian minatnya. Mengapa memilih jurusan tersebut, ya. Silahkan klik berikutnya. Nah, ini data nilai ya, data nilai matkul agama dari semester 1 sampai dengan semester kelima atau kelas 7, kelas 8, kelas 9 isi semua ya. Di sini saya isi sembarang saja dulu ya. Saya isi dengan nilai yang sama dulu. Nanti Anda itu mengisinya harus sesuai dengan kenyataan. Ini nilai matematika ya. Oke, nilai matematika. Kemudian ini nilai IPA ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai IPS ya. Yang berikutnya lagi nilai bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya nilai bahasa Indonesia ya. Oke, kita klik next dan kita kirim. Ya, nah proses pengiriman ini memerlukan waktu beberapa menit ya sampai dengan semuanya terkirim. Oke, terima kasih, proses daftar ulang telah selesai dilakukan. Selanjutnya untuk mempermudah komunikasi, silakan bergabung ke tautan WhatsApp berikut ya. Jadi WhatsApp grup ini silahkan diklik ya atau di-copy ya, di-copy disimpan linknya. Nanti diketik atau diklikkan di HP Anda sehingga Anda akan bergabung di grup WhatsApp SMA Negeri 2 Depok. Sehingga informasi terbaru akan kami sampaikan melalui WhatsApp tersebut. Baik, itu mungkin tutorial singkat kami kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di SMA Negeri 2 Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.